Oke, ya, saya. Oke, yang pertama di sini ada Finlandia, kemudian ada Sofia ya, Sofia. Lalu saya lihat di sini yang aktif, sebentar. Oke, ada Agustina Nona, lalu ada siapa lagi ada, ya saya remove dulu. Ternyata tidak bisa double ya. Tadi siapa tadi ada saya lihat. Oke, ini ada, saya lihat ada Sitri, ya. Kemudian, sebentar, ya. Ada Arista Kalela. Kelihatan ya? Tidak ya? Oke, ini Arista Kalela. Mhm, tidak terlihat. Malahan Sitri yang terlihat di layar. Coba sebentar. Ada. Oke, ini Ratna ada. Kemudian, siapa lagi? Ini banyak yang hadir. Iya, Sandra. Oke. Bisa beri suara ya kalau memang kelihatan di layarnya siapa. Kemudian saya lihat di sini ada Rival, oke. Kemudian ada Oris. Kemudian ada Merciana. Oke, thank you. Nah, di sini ada berdua ini ya. Ada siapa ini sini? Adelvina sama Leon. Oke, saya terlihat punggungnya saja. Kemudian ada Yawan. Oke, Yawan terlihat. Kemudian ada Finlandia. Ya, Finlandia. Nanti tolong disebut ya bagi yang tidak terlihat. Maksudnya belum saya sebutkan dan belum juga terlihat di layar. Karena ini kan terekam. Oke, ini Arista Kalela. Sudah ya tadi ya? Belum. Lalu siapa tadi? Sandra sudah. Sitri sudah ya tadi ya? Sisilia tidak aktif. Ya. Oh, Maaf Ratna nih, ya. buka Ratna berdua ya? kameranya. Kira kameramu. Ya. Ini Ratna sama siapa ya? Saya agak lupa namanya. Mungkin bisa diberi nama kalau memang satu device atau Iya. satu HP berdua bisa diberi nama ya. Karena kan ini terekam, jadinya saya bisa ngecek kalian ya. Oke, di sini saya lihat ada Trifonia. Iya, tiba-tiba. Oke, siapa lagi? Ya, ada yang belum saya panggil kira-kira. Wilansia, Yawan tadi sudah, Agustina sudah. Oke, em, jangan khawatir, nanti juga ada absen secara online ya. Nanti ada absen. Seperti biasa, kalian harus siapkan foto atau kalian screenshot atau capture Zoom ini ketika kalian mengikuti kelas saya. Ya, pastikan ada gambar kalian di layar, kemudian ada materi saya. Oke, di screenshot atau dipoto lewat HP atau bagaimanapun caranya. Yang penting ada bukti bahwa kalian mengikuti kelas saya. Oke, tanpa berlama-lama, saya mulai saja kelas saya dengan materi baru. Minggu lalu, minggu lalu atau waktu libur ya, 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya memberikan materi, bukan materi sih, video tentang eh, belajar pembelajaran ya. Saya lihat diskusinya sudah cukup bagus. Mungkin bagi yang belum masih bisa ya.
Oke, kita lanjut. Sebelumnya apakah terlihat di layar kalian? Bisa direspon ya. Kalau Sudah, memang Wi. terlihat, oke, ya. Kita mulai saja. Nah, kali ini materinya masih berhubungan dengan belajar. Karena memang kan kelas kita atau mata kuliah kita namanya belajar dan pembelajaran. Jadi tidak jauh-jauh dari kata belajar. Nah, sekarang kita materinya ya. Materinya tentang jenis belajar dan prinsip belajar. Nah, kita mulai dari pengertian belajar ya. Seperti kelas-kelas saya sebelumnya atau seperti materi-materi saya sebelumnya, itu pasti kita atau diawali dengan pengertian apapun itu. Nah, bisa kalian lihat di layar, mungkin agak tertutup ya. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini saya buatkan tabel. Nah, tabel ini terdiri dari eh, pengertian umum, maksudnya pengertian yang bisa menyimpulkan atau bisa istilahnya merangkum beberapa pengertian yang ada di sini. Nah, seperti kalian lihat di layar eh, HP kalian ya, itu ada tiga pengertian dari tiga ahli yang berbeda. Yang pertama ada Nasution, ada Slameto, kemudian ada Gagne. Nah, yang terbaru itu dari Slameto, yaitu dari tahun atau di tahun 2010 itu pengertiannya. Jadi paling muda itu Slameto. Makanya agak aneh mungkin namanya. Nah, kita mulai dari pengertian belajar secara umum atau general, ya. Di sini belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan tersebut meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang relatif permanen. Sebenarnya ada beberapa pengulangan ini ya, cuma tidak apa, jadi kita sejenis review lagi. Nah, di situ ada dari Nasution, Slameto, Gagni, dan lain-lainnya. Nah, nanti kalian bisa baca ya, baca sendiri. Tentunya nanti saya akan kirimkan PowerPoint-nya kalau kalian mau, atau mungkin saya akan kirimkan rekaman videonya ya. Jadi kalian bisa mengulang sambil menonton video itu. Tuh ya, nanti kalau mau ingatkan saya, Miss saya mau belajar PowerPoint-nya atau belajar lewat video itu bisa ya. Karena saya rasa ini diulang-ulang terus. Maksudnya sudah pernah muncul di materi sebelumnya. Oke, saya skip aja. Karena sebenarnya nanti soal ujian mata kuliah ini tidak selalu berhubungan dengan pengertian. Saya jarang memberikan soal tentang pengertian ini, apa pengertian ini gitu tidak ada ya. Saya jarang. Lebih ke case dia, kasus. Ya, seperti itu. Atau yang ada alasannya, yang tidak jauh dari materi kita, cuma lebih sering ke pendapat. Oke, nanti seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan ya. Kalau muncul di kepala saya pertanyaan, langsung saya berikan pertanyaan ke kalian. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis belajar. Ini menurut Nasution, kegiatan belajar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan perubahan perilaku yang dihasilkan. Nah, ini juga saya rasa sudah ya belajar pengetahuan. Hmm, iya, ini sudah ini. Oke, nah kemarin kan sudah kognitif, kemudian afektif, psikomotor, mungkin kalian masih ingat, cuma di sini lebih dijelaskan kembali. Nah, di sini belajar pengetahuan berkaitan dengan proses memperoleh informasi ya, fakta, konsep, dan prinsip-prinsip tertentu. Oke, mungkin ada pengulangan ya. Jenis belajar ini menekankan pada perkembangan kemampuan berpikir, pemahaman terhadap suatu materi. Saya rasa sempat saya di kelas kalian, saya tanya satu-satu, kira-kira kalian lebih ke pengetahuan kah, atau ke eh, psikomotor, ataukah ke afektif. Nah, di situ. Nah, di sini ada contohnya.
memahami konsep tata bahasa dalam pembelajaran bahasa, mempelajari konsep sains atau matematika itu dia ya. Nah, di sini juga ada penjelasan dari Gagne. Belajar pengetahuan termasuk dalam kategori verbal information, yaitu kemampuan individu untuk mengungkapkan fakta atau informasi yang telah dipelajari. Jadi lewat pengetahuan itu kalian bisa mengungkapkan berbagai fakta, eh, juga kalian bisa lebih punya kemampuan untuk memberikan informasi ya. Informasinya itu berasal dari apa yang kalian pelajari. Gitu. Oke. Nah, di sini belajar keterampilan. Saya rasa kemarin juga sempat beberapa minggu lalu, kalau kalian masih ingat, saya tanya apa sih keterampilan yang kalian pernah miliki? Ada yang memasak, ada yang punya keterampilan bela diri itu ya. Kayaknya ada yang silat deh kalau nggak salah. Nah, di sini kemampuannya eh, kemampuan melakukan suatu tindakan secara tepat melalui latihan-latihan yang berulang. Keterampilan dapat bersifat motorik maupun intelektual. Nah, di sini kan motorik berarti fisik kalian ya yang lebih. Oke. Di sini keterampilannya ya, kalau dari pendidikan ada belajar menulis. Di sini dengan belajar menulis kalian bisa melatih kemampuan motorik halus melalui praktek menulis secara berulang, berulang ya. Maksudnya berarti kalian secara berulang menulis, nanti motorik halus kalian jadi terlatih. Pernah nggak kalian waktu SD atau waktu sekolah dulu kalian diminta untuk mencatat saja? Ada nggak kira-kira guru di sekolah kalian yang hobinya menyuruh kalian mencatat apa yang ada di papan? Kira-kira ada nggak kalian punya guru seperti itu? Ada, Miss. Ada, Miss. Ada ya. Kalian suka nggak disuruh mencatat? Suka, Miss. Oh, suka ya. Lebih memilih gurunya menjelaskan atau kalian disuruh mencatat? Keduanya, Miss. Keduanya. Di sini ada nggak yang jadi sekretaris? Kalau biasanya sih di sekolah sekretaris itu adalah salah satu siswa yang disuruh mencatat. Maksudnya disuruh menulis ke depan. Dia tukang tulisnya. Ada nggak yang disuruh sama gurunya ini tolong tulis di papan? Seperti itu ada Saya, nggak? Miss. Trifonia, Ada, Miss. ya. Bagaimana perasaannya saat itu? Ya, ya kan saya kan wakil ya, masih wakil. Jadi saya Oh begitu. Jadi kira-kira itu panjang-panjang disuruh menulis di papan. Trifonia? Ya, mungkin tidak terdengar ya. Nah, itu sering sekali seperti itu. Ternyata tanpa kalian sadari bahwa itu latihan itu melatih atau memperkuat motorik halus kalian ya. Mungkin secara tidak sadar kalian sudah terlatih motorik halusnya ya. Jadi bukan sekedar disuruh-suruh ya, seperti itu atau mempermudah gurunya untuk memberikan materi, bukan, tapi untuk melatih motorik halus ya. Kemudian di sini ada keterampilan belajar berbicara dalam bahasa asing. Mengembangkan keterampilan komunikasi melalui latihan percakapan yang percakapannya itu sistematis. Ya, seperti itu. Eh, Kalian biasanya berlatih bahasa Inggris, maksudnya berbicara itu bagaimana? Lewat orang asing kah? Atau bersama teman? Ataukah dengan cara lain biasanya kalian? Kalian pernah nggak berkomunikasi dengan orang luar? Atau bertemu dengan orang luar? Pernah? Maksudnya orang bule gitu? Pernah, Miss. Pernah di mana, Sofia? Di di Kuta, Miss. Di Kutang. Sama di Nusa Eh, Penida. Gimana? Di Nusa Penida juga. Oh gitu ya. Nah itu eh, siapa yang memulai percakapan atau perbincangan atau obrolan? Siapa yang memulai obrolan? Sofia atau bule itu? Siapa yang mulai? Memulai.
Bulenya, Miss. Bulenya. Masih ingat nggak apa yang ditanyakan atau apa yang dia bilang? Dia berkata apa gitu? Dia say siapa gitu? Berkata apa? Masih ingat nggak? Ataukah masih atau samar-samar? Masih ingat Sofia apa yang dibilang oleh bule itu atau yang ditanya? Ini bulenya bertanya tentang ini bagaimana cara pendaftaran di rumah sakit, Miss. Pendaftaran online. Oh begitu. Nah, waktu itu Sofia menjawab atau diam saja? Ya, Menjawab, Miss. menjawab. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah bule itu mengerti atau makin bingung? Gimana, Sofia? Mengerti, Miss. Mengerti, oke. Mengerti. Nah, itu. Nah, ini untuk kalian ya. Kira-kira kalau kalian sekarang kan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya, kalian itu lebih cepat bisa ngomong bahasa Inggris, kira-kira jika kalian langsung ngomong dengan native speaker atau orang yang memang asli berbahasa Inggris, ataukah em, bisa kalian lewat mungkin orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris? Kalian milih yang mana? Kalian lebih senang ngobrol dengan orang asli yang bisa bahasa Inggris, atau bisa kita sebut dengan bule, ataukah kalian memilih berbicara atau ngobrol dengan orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris? Nah, itu dia. Jadi bule yang bahasa Inggris dengan orang Indonesia yang bahasa Inggris. Kira-kira Kalau kalian lebih mudah memahami yang mana? Gitu. orang Indonesia, ya tapi yang Oh, bisa bahasa Inggris. oke. Kenapa Indonesia. begitu ya, Wan? Kenapa lebih memahami atau lebih paham atau ngerti lah kalian? Atau siapa tadi? Yawan lebih ngerti kalau misalnya ngobrol dengan orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Nah, apanya yang membuat lebih mudah ngerti? Kalau orang bule lebih lebih cepat gitu. Kalau sama orang Indonesia, kalau misalnya kita belum terlalu bisa, kita boleh bisa tanya. Oke. Ya, kalian jangan salah ya. Misalnya kalian kurang pede ngobrol dengan orang bule. Kalian harus ingat, tidak semua orang bule itu pintar berbahasa Inggris. Nggak semua. Ya, karena ada yang sama levelnya dengan kalian. Kenapa begitu? Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa utama mereka. Ya, bukan bahasa pertama ataupun second language, bahasa kedua bukan. Gitu. Sama dia seperti Indonesia, bahasa Inggris itu bahasa ketiganya ya, kan bahasa daerah dulu, bahasa ibu, kemudian bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Nah, ada orang bule yang bahasa Inggris itu bahasa kesekian dia, jadinya tidak terlalu pintar juga, malahan bahasa Inggrisnya lebih kacau dibanding kita. Jadinya saran saya nanti kalau misalnya ada bule, jangan takut ngomong bahasa Inggris, belum tentu mereka eh, grammarnya bagus, belum tentu. Biasanya orang Indonesia itu paling takut ngomong bahasa Inggris, apalagi kalau grammarnya salah. Nah, itu tolong abaikan grammar ya. Walaupun kalian mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, tapi jangan takut salah grammar. Yang penting, bule itu paham maksud kalian. Apa? Dia ngerti, dia responnya bagus. Ya, nggak masalah. Jadi, abaikan grammar itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga belajar menggunakan alat atau teknologi tertentu. Misalnya menguasai perangkat atau teknologi melalui praktik langsung yang berulang. Nah, di sini kalian kan Gen Z ya. Pokoknya generasi muda saat ini Gen Z. Gen Z apa Alpha ya? Gen Z ya masih ya? Gen Z apa Alpha kalian? Kira-kira generasi Z, Z, atau Alpha? Ada yang bisa jawab? Kalian generasi yang mana? Gen Z, Bu. Gen Z, oke Gen Z masih. Nah, di sini Gen Z itu sekarang dituntut teknologinya canggih tidak gaptek, ya.
Ada yang di sini yang gaptek. Rata-rata kan punya HP. Ya. Oh, oke. Boleh sharing ya. Aplikasi apa yang ada di HP kalian? Yang paling sering kalian gunakan? Oke, oke, oke. Saya stop share dulu ya. Saya ingin tanya satu-satu. Pertanyaan saya, aplikasi apa saja yang ada di HP kalian? Sebutkan. Kemudian, yang mana aplikasi yang paling kalian gunakan? Oke, siapa dulu mau jawab? Saya Belum. Miss, Adelina Dapa. Adelvina, boleh dong kameranya on? Bisa ya? Oke, oke ya. Sebentar, tadi siapa terakhir yang kenapa nggak bisa ini? Oke, ya semoga terlihat ya. Silahkan. Aplikasi yang ada di HP, ini WhatsApp, Aha, Instagram, ya. Facebook, Mhm. Chat GPT, Oke, Canva, ya. Zoom, Aha. sama aplikasi apa dengan sama? Masih banyak, Miss. Ya, Lupa. masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertanyaan kedua, yang mana yang paling sering dipergunakan? Kalau misalnya disuruh memilih ya, disuruh hanya HP-nya itu harus ada satu aplikasi saja. Nah, aplikasi mana yang tidak akan kamu hapus karena kamu paling sayang, sering kamu gunakan, yang mana? Aplikasi yang tidak akan saya hapus itu TikTok. Oh, TikTok. Ya, oke. Ada alasannya? Ada, Miss. Coba alasannya ya, terakhir ini, pertanyaan Uh, terakhir, alasannya kenapa TikTok itu tidak boleh dihapus? Karena pada saat saya lelah untuk bekerja, tempat saya berhibur itu aplikasi TikTok. Oke, thank you Adelvina. Ya. Nah, sekarang saya pengen tahu jawaban dari yang lain. Ya, boleh kok diaktifkan kameranya sambil jawab. Enko Len. Satu aja ya pertanyaan saya, aplikasi apa yang tidak akan kalian hapus? Karena kalian menganggap itu penting ya, berguna atau bagaimana, dan Saya alasannya. Miss. Oke, siapa? Saya Miss. Fitri ya? Siapa? Ya Fitri? Miss. Oke, silakan. Ah, aplikasi yang satu ribet sekali. Aplikasi yang tidak bisa dihapus itu seperti Iya. WhatsApp. Coba diulang ya. Putus-putus. WhatsApp ini WhatsApp ya? aplikasi yang satu bisa hapus tuh Miss. WhatsApp. WhatsApp, oke. Ya. Alasannya apa? Karena di situ penting nih soalnya chat kayak grup, Oke. informasi-informasi dari ini, dari dosen kayak dari teman-teman gitu. Oke, thank you Sitri. Nah, Sitri itu jawabannya hampir sama sama saya ya. Saya WhatsApp itu sekarang saat ini yang paling penting bagi saya juga WhatsApp karena semuanya ada di sana. Komunikasi itu paling penting buat saya selain yang lainnya ya. Nah, tadi kita sudah ketemu jawaban dua, ada yang TikTok, kemudian ada WhatsApp. Nah, saya ingin satu orang lagi yang mungkin punya aplikasi yang berbeda, yang tidak ingin dihapus. Ya, Saya oke. Siapa duluan? Yawan ya? Oke, Yawan, silahkan. sama juga saya WA, Miss. WA, oke. Apa punya alasan berbeda? Pertama komunikasi Heeh. kerjaan dari dosen dengan keluarga, Miss. Oke, ya. Thank you, Yawan. Ya. Ada nggak selain WhatsApp kira-kira yang lain? Punya aplikasi selain TikTok, selain WhatsApp? Ada yang punya aplikasi berbeda? Sofia? Saya Oke, Sofia ya. Facebook. Iya, apa? Bukan WhatsApp Aplik- sama TikTok ya? Bukan. aplikasi Facebook, Miss. Facebook. Oke, iya. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uang. Wah, sudah dapat uangnya kira-kira?
Sudah pernah? Apa baru mencoba? Iya, sudah double sih, Miss. Oke, ya, ya. Boleh sharing-sharing ya sama temennya? Oke, ya. Banyak ya. TikTok juga bisa menghasilkan, kemudian Facebook juga yang lagi yang lagi update sekarang itu Facebook ya. Biasanya sih ibu-ibu ya yang di Facebook ya. Cuma sekarang mungkin karena lebih mudah aksesnya, mungkin kalian juga Facebook. Oke, thank you. Kita lanjut ke materinya. Oke, sebentar. Saya ulang share. Nah, tadi teknologi, saya rasa teknologi kalian itu sudah mumpuni, maksudnya kalian sudah pasti tidak gaptek, tidak ada yang gaptek. Kalaupun gaptek, kalian tuh masih banyak punya waktu untuk belajar karena masih muda. Jangan menunggu sampai sudah berumur baru belajar. Kenapa? Karena otaknya semakin tumpul kalau berumur, semakin cepat pikun, ya. Nah, di sini ada juga statement atau pendapat dari Dimyati dan Mujiono, keterampilan berkembang melalui latihan sistematis sehingga seseorang mampu melakukan suatu aktivitas secara efektif. Nah, ini kenapa ya? Mungkin laptop saya error ketika mengedit, muncul double-double kata-katanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada belajar sikap. Belajar sikap berkaitan dengan pembentukan nilai, perasaan, dan kecenderungan bertindak terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan karakter peserta didik. Nah, diharapkan kalian ketika belajar di sekolah ataupun belajar di kampus, tidak hanya kalian mendapatkan pengetahuan, tapi sikap kalian itu bisa dibuild atau dibangun menjadi lebih baik pastinya, dan kalian menjadi seseorang yang berkarakter. Ya, seperti itu. Nah, contoh belajar sikap, misalnya menghargai perbedaan pendapat, ini sih sudah sering ya. Ini biasanya pendidikan karakter itu di mata kuliah Pancasila ya, atau pendidikan kewarganegaraan itu pasti akan sering didengungkan atau sering dibicarakan tentang bagaimana menghargai perbedaan pendapat, seperti itu. Kemudian di sini bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ada yang tahu nggak eh, contoh bagaimana bersikap disiplin dan bertanggung jawab di perkuliahan? Nah, kan kalian mahasiswa sekarang. Bisa nggak berikan saya contoh bagaimana sikap disiplin dan bertanggung jawab di dunia perkuliahan? Oke, nah, ada yang bisa jawab kira-kira? Saya, Ya, Miss. siapa? Sofia. Sofia, oke. Yang lain juga tolong lebih aktif ya. Ini kerekam soalnya. Oke, silakan Sofia. Disiplin dan bertanggung jawab di dunia perkuliahan yaitu menepati waktu untuk mengikuti perkuliahan, serta kalau ada tanggung jawab itu kayak tugas begitu, kita harus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oke, good job Sofia. Gampang sekali ya. Kalau bertanggung jawab itu, kalau kalian sebagai mahasiswa pastinya datang tepat waktu, on time lah. Kalau orang Indonesia biasanya jamnya karet, alias ngaret gitu. Kayak tadi saya jadwalnya jam 6, saya sudah standby di Zoom ini sudah dari jam 6 kurang, tapi tadi kelas kita sudah ngaret 12 menit ya di waktu saya, nggak tahu di waktu kalian. Kalau di jam saya itu 12 menit lewatnya. Saya juga sudah memberikan tambahan 5 menit untuk memulai kelas saya. Nah, itu salah satunya. Berarti kalian belum disiplin ya. Terus kalau tanggung jawab seperti kata Sofia tadi, mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Itu tanggung jawab kalian. Jangan hanya mengumpulkan tugas saja. Misalnya tugasnya itu dikumpul seadanya, itu nggak tanggung jawab juga. Ya, sekedarnya saja, tidak ada usaha. Jadi, ya. Oke, thank you Sofia. Nah, di sini
Ada menurut Krathwohl dalam ranah afektif pembelajaran sikap berkembang melalui proses internalisasi nilai yang terjadi secara bertahap. Nah, lagi-lagi ini internalisasinya double. Oke. Saya belum mengedit tadi mungkin ya, atau double-double. Kemudian ranah afektif. Nah, semuanya berlangsung secara bertahap. Nggak bisa karakter itu dibentuk secara instan, dan pasti harus melalui proses. Oke, nah belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan merupakan proses pembentukan perilaku yang dilakukan secara berulang hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari. Nah, ini saya muncul pertanyaan di kepala saya. Kalian punya nggak kebiasaan yang unik? Yang di sini kan ada dua macam kebiasaan ya. Kebiasaan yang positif. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, tadi ada gangguan ya. Di sebelah berisik sekali, jadinya saya minta di stop dulu biar nggak terlalu mengganggu ya. Oke. Nah, di sini pertanyaan saya tentang kebiasaan tadi ya. Nah, mungkin kalian bisa beritahu saya apa sih kebiasaan, mungkin kebiasaan yang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan. Ini termasuk kebiasaan yang buruk ya, atau bisa dibilang aneh, unik, mungkin yang kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya, mungkin bisa kalian pakai kebiasaan teman atau saudara yang kalian ingat, oh ada kebiasaan ini aneh gitu. Mungkin bisa kebiasaan kalian atau bisa kebiasaan aneh orang terdekat kalian. Oke, ini ada Anastasia kakak mengganggu. Oke, ya. Di sini akunnya ya nanti ya saya bereskan ini Anastasia kakak. Nah, kita lanjut tadi. Ini tadi Anastasia kakak, WhatsApp saya. Oke, nanti kita bahas itu. Nah, sekarang pertanyaan saya itu tadi kebiasaan, mungkin bisa diceritakan kebiasaan aneh kalian atau kebiasaan aneh orang terdekat kalian yang kalian ingat. Mm-mm. Siapa mau? Mungkin bagi yang belum aktif dari tadi ya, mungkin bisa. Siapa yang belum ngomong? Siapa saya itu? Adel Vina Adel. dapat. Ada lagi? Oke. Ya, silakan di-on kan. Tapi kenapa ya saya tidak bisa buat Adelvina Spotlight ya dari tadi? Ya oke, oke. Ya, silakan Adelvina. Oke, Miss, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjawab kebiasaan yang saya lakukan setelah saya berada di bangku pendidikan seperti perkuliahan pada saat ini. Kebiasaan yang saya mulai itu terjadi ketika saya menjadi orang mahasiswa.
Yang pertama saya lakukan itu setiap hari sekitar jam 5:30 saya memulai membaca buku. Entah itu buku yang tentang pendidikan untuk semua matkul, sebisa mungkin saya membaca sebuah buku begitu. Jadi buku itu tidak menentu kayak harus buku ini enggak. Buku yang saya belajar atau materi yang saya belajar itu tentang mata kuliah yang saya pelajari dalam di dunia perkuliahan begitu. Jadi setiap hari sekitar jam 5:30 saya harus melakukannya itu. Minimal waktunya itu saya belajar 10 menit nih. Setiap hari saya lakukan itu. Oke ya. Nah, kalau kebiasaan yang Adelvina sampaikan itu kebiasaan yang dibangun ya. Dibangun karena sering dilakukan, jadinya terbiasa. Nah, itu salah satu contoh kebiasaan yang baik. Ya, karena dimulai karena terlalu sering dilakukan, jadinya biasa, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kebiasaan yang istilahnya aneh, di luar nalar, dan tidak semua orang punya. Nah, kebiasaan ini dilakukan secara tidak sadar, begitu ya. Kalau yang Adelvina tadi itu termasuk kebiasaan, tapi itu kebiasaan yang dibuild atau dibangun, ya, dibangun karena terbiasa melakukan hal tersebut, ya, Adelvina. Adelvina tidak salah ya. Cuma itu berbeda yang dari pertanyaan saya. Tapi itu bisa dikategorikan sebagai kebiasaan yang memang dibangun, ya. Oh, Oke. Ya, Adelvina. ini nih sebelumnya ada hal yang Ah, maunya saya sudah mengerti yang ini, yang maunya iya, yang iya, Miss iya. Mungkin jelaskan. punya Adelvina, silahkan Ya, disampaikan. ada Miss. Hal yang aneh yang saya sering lakukan itu lupa Miss. Saya sering melupakan, maunya dalam dunia pekerjaan, seperti pada saat ini kan saya sedang bekerja. Dan ketika saya dikasih tugas, saya sering lupa Miss. Oh itu, lupa. Lupa. Mungkin kebiasaan. Kalau lupa, apakah berhubungan dengan umur? Ya, mungkin. Ya, ya. Saya simpan ya jawabannya Adelvina. Mungkin lupa itu menjadi kebiasaan. Oke. Ya, mungkin ada yang lain. Saya Miss. Oke, silahkan. Siapa tadi yang ngomong ya, siapa? Sofia again? Saya Oke. Miss. Oke, Sandra dulu ya. Sandra belum pernah. Sofia keep dulu. Oke, silakan Sandra. Nah, silakan. Kalau saya Miss punya kebiasaan buruk, kalau tiap pagi itu selalu bangun dengan langsung main HP. Niatnya 30 menit jadi 1 jam, jadi sering lambat masuk kerja. Oh, begitu. Itu antara mager, ya. Kamu tahu mager, malas gerak, atau gimana kebiasaan yang mungkin terlalu asik ya main HP, jadinya lama-lama dibiasakan jadi kebiasaan. Ini mirip sebenarnya dengan tadi ya, dengan Adelvina. Ini sadar kok Sandra melakukannya, ya, sadar itu. Kalau kebiasaan yang saya maksud tidak sadar. Sandra masih bisa merubah kebiasaan itu. Kalau memang ada niat. Begitu, ya, Sandra. It's okay, berarti itu kebiasaan yang memang sebenarnya masih bisa berubah. Ini ada kebiasaan yang sulit dirubah, gitu ya. Oke, Sandra, mirip dengan, saya tidak bilang salah ya. Cuma ada beberapa macam kebiasaan. Oke, mungkin ada yang lain, kira-kira? Tidak ada yang salah jawaban kalian. Sofia, apa Mercy? Saya Miss. Mercy dulu ya. Oke. Silahkan. Mana dia, Mercy? Kalau saya Miss kebiasaannya kan saya ini setiap kalau di sekolah itu kan saya lihat teman saya ini sukanya belajar, sedangkan saya ini bisanya hanya kamu ini sukanya belajar aja. Namanya gimana ya? Kamu ini suka belajar ya? Iya. Sedangkan aku bilang gini, sedangkan aku nih nggak hobi belajar, hanya hobinya ini omong-omong, pokoknya gosip-gosip lah, Miss. Makanya aku bilang, gimana sih caranya sama kayak kamu rajinnya, aku bilang gitu, Miss. Tapi nggak sama kayak temanku yang rajin belajar. Iya, iya, iya. Oh, Oke, Mercy ya. Kalau kita bilang sih ini kebiasaan mirip dengan yang lainnya,
Eh, berhubungan dengan sikap juga ya, sikap yang suka nyinyir ya, suka iri juga, gosip juga seperti itu kebiasaan buruk. Tapi sama seperti tadi, siapa tadi Sandra, terus ada Elvina. Kebiasaan ini masih bisa dirubah. Ya, saya bilang sih tidak aneh, karena saya rasa banyak dari kalian juga seperti ini kadang-kadang ya, suka gosip, suka iri, suka kok dia bisa seperti ini, saya enggak gitu loh. Kok dia rajin, saya enggak gitu. Kok saya malas ya? Gitu. Itu sama sebenarnya. Kalian punya kayak pendapat yang mirip ya, oke. Mungkin ada yang lain? Ada nggak kira-kira? Sofia Saya Miss. mungkin ya? Ya, Ada, ya. Miss. Oke, Sofia sebentar ya. Ini ada yang bilang ada, Petrus ya? Ada, Oke, Miss. Petrus. Semoga berbeda ya Yang- kebiasaannya ya. Ya, Ya, hampir sama sih, Miss. Sering menunda waktu juga di saat ada pekerjaan, terus ujung-ujungnya pusing sendiri kalau pas misalnya kayak pada saat presentasi seperti itu, Miss. Sebenarnya sering menunda pekerjaan. Yang paling aneh menurut saya itu eh menghayal yang lebih tinggi, Miss. Contoh kayak kita pengen beli mobil tapi uangnya belum ada, tapi pengennya harus ada sekarang. oke. Ya, Iya, seperti iya. itu. Jadi Oke. itu membuat otak atau pikiran kita itu terganggu, Miss. Bukan cuma satu itu sih. Saya rasa sih kalau menghayal nggak, maksudnya tidak jelek ya menghayal ya. Yang penting menghayal disertai dengan usaha, Petrus ya. Kalau Petrus pingin punya motor, punya mobil, mungkin bisa ditambah dengan usaha ya, lebih bekerja keras. Siapa tahu impiannya bisa terwujud. Itu sesuatu hal positif ya. Tapi yang menunda itu negatif. Menunda itu mungkin kebiasaan buruk itu menunda. Tapi sama seperti teman-teman yang lain yang tadi eh, sudah menyampaikan, itu tuh masih bisa dirubah kebiasaan itu. Ya. Nah, Tinggi. oke. Ya, ada yang bagus kebiasaannya ya Petrus ya, ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi saya rasa itu bisa dirubah, oke? Siap, siap, Miss. Thank you, Oke. Miss. Ya, saya belum menemukan kebiasaan yang saya maksud ya. Gitu. Ada ya kebiasaan yang aneh sekali gitu loh. Di luar nalar, mungkin pernah punya teman gitu kebiasaannya, ih kok aneh banget ini orang gitu loh. Itu kalian nggak punya. Ya, ada kira-kira Sofia? Mungkin terakhir ya untuk masalah kebiasaan. Bisa disampaikan Sofia? Dari tadi soalnya. Sama? Masih off ya? Masih off? Mungkin bisa di-on kan ya Sofia? Silakan. Kalau saya kebiasaan tersenyum, Miss. Oke, tersenyum ya. Tersenyum yang bagaimana? Mungkin bisa bantu saya jelaskan tersenyum yang... Iya. Iya, itu ketut ada katanya lagi nyetir ya. Hati-hati ya di jalan ya. Oke. Ya, Sofia? Lanjut, Sofia. Tersenyumnya karena apa? Kan ada tersenyum karena mungkin lucu, melihat yang lucu, mendengar yang lucu, senyum. Atau mungkin melihat yang bagus-bagus, senyum, atau bagaimana. Ini senyumnya karena apa? Ini saya ketika orang lagi marah, Miss. Oh, begitu. Oh, mungkin istilahnya mukanya sudah mode otomatis tersenyum ya. Entah beritanya sedih, atau situasinya lagi tidak bagus, atau gitu kan ada ya, ada. Ah, ini bisa, ini bisa. Ada pernah nggak kalian kayak punya istilahnya wajahnya itu jutek, ya, wajahnya itu jutek, tapi kalian nggak ada maksud untuk jutek atau judes itu nggak ada maksud, tapi sudah bawaan lahir, ya. Ada nggak yang seperti itu? Yang misalnya, ih kok, siapa? Siapa yang jawab tadi? Saya Langsung aja. Sisilia ya, oke ya, ya. Miss, Gimana? saya Oke, Miss. Sisilia dulu ya. Oh, Rival, oke.
terima Ya. kasih, Miss. Mhm. Kebiasaan saya tentunya saat saya bekerja. Habis itu Mhm. saya melamun sendiri, tiba-tiba langsung saya nonton film-film yang lucu, langsung saya tertawa sendiri, Miss. Itu kebiasaan saya, Miss. Oke. Iya, Rival. Sepertinya cocok bestian sama tadi siapa? Petrus ya? Menghayal film, terus ketawa sendiri. Iya, Iya, seperti itu. Itu kebiasaan, iya sih, kebiasaan yang ada. Banyak yang punya kebiasaan seperti itu. Buktinya tadi ada Petrus juga seperti itu ya. Terlalu menghayal. Berarti kalian jangan-jangan selama mata kuliah saya, kalian menghayal. Enggak ya? Enggak. Pikirannya jauh ya. Jauh, jadinya nggak fokus. Misalnya, aduh nanti saya mau makan apa ya gitu. Ada yang menghayal makanan, ada yang menghayal, aduh duit saya nggak cukup gitu. Ada yang menghayal, aduh cewek saya lagi ngapain ya gitu. Cowok saya lagi ngapain ya kayak gitu. Ada yang menghayal. Jadinya istilahnya terdistraksi, tidak fokus. Saya belum menemukan kebiasaan yang saya maksud. Kebiasaan itu misalnya ya, kebiasaan gigit jari ya, sampai kuku-kukunya hilang itu kebiasaan ya. Itu yang saya maksud. Kemudian ada lagi contoh misalnya kebiasaan ada yang seperti itu loh. Ada Sandra punya kebiasaan aneh? Itu yang saya maksud Sandra ya. Coba mungkin diceritakan Sandra. Eh, saya punya sepupu, Miss. Kebiasaannya itu Ya. kalau lagi ngomong atau lagi duduk itu kukunya digigitin sampai kukunya hilang. Nah, itu kebiasaan. Itu dia kebiasaan yang saya maksud ya. Ngerti ya kalian ya? Karena ada berbagai macam kebiasaan yang saya maksud itu kebiasaan yang aneh ya, kayak kukunya digigit. Ada juga istilahnya ada dia secara tidak sengaja misalnya dia suka makan apa misalnya. Ada yang makan kapas, ada yang makan kertas itu, ada yang makan tembok itu kebiasaan yang aneh. Itu yang saya maksud. Ada nggak kalian punya teman yang punya kebiasaan seperti itu? Misalnya ada yang gigitin baju. Ada yang sering gigitin baju gitu waktu kecil mungkin sudah hilang sekarang. Ada yang suka ngisap jempolnya itu ya. Ada yang misalnya suka nyimpen sampah. Ada yang sampai di rumahnya menggunung sampah itu kebiasaan yang aneh. Tuh. Bisa juga kata kaku di kamu Ya. kan dalam. Ada yang suka kebiasaan apa ya istilahnya itu? Misalnya banyak sih ada ya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kita masih ada materi. Nah, kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Wah, ini sudah hampir jam 7. Kita lihat sampai mana ya materi kita. Ya. Oke. Iya. Nah, kalau ini kebiasaan yang harus kalian bangun seperti yang saya bilang tadi ya. Kebiasaan yang bisa kalian buat sendiri dari sering dilakukan menjadi terbiasa. Ini dia kebiasaannya. Makanya saya bilang tidak salah kebiasaan itu, tapi yang tadi saya maksud itu kebiasaan aneh yang di luar nalar itu dia. Nah, di sini kalau Skinner bilang kebiasaan terbentuk melalui proses penguatan, reinforcement, yang terjadi secara berulang dalam lingkungan belajar. Kalau kalian terus melakukan secara berulang seperti siapa tadi Adelvina, dia terus belajar, dia otomatis menjadi kebiasaan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, belajar pemecahan masalah. Nah, di sini kalian kan sudah besar, sudah dewasa, otomatis akan banyak memiliki masalah, akan datang bermunculan masalah, dan kalian harus tahu bagaimana caranya atau bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya, dari awal caranya menganalisis situasinya, dianalisis dulu seperti apa situasinya, kemudian mempertimbangkan berbagai alternatif, misalnya
Kalau misalnya pakai cara ini bagaimana? Istilahnya kalian punya option, pilihan cara. Misalnya cara 1, 2, 3 itu kalian coba. Nah, kalian bukan coba sih, pilih yang mana yang terbaik. Dianalisa dulu caranya itu. Kalian memikirkan bagaimana resiko ke depannya. Itu juga jangan kalian asal memilih solusi. Kalian harus memilih yang tepat, yang cocok dengan permasalahan itu. Nah, pasti kan harus dipertimbangkan ya yang mana. Nah, mempertimbangkan suatu solusi itu bisa kalian sendiri atau bisa kan ada orang tipenya dia memecahkan masalah sendiri, ada yang harus diskusi sama teman, sama saudara, sama keluarga, sama orang tua, itu ada seperti itu. Jadi tidak sendiri dia memecahkan masalah. Nah, kalian tipenya yang mana? Itu. Nah, di sini ada menganalisa situasi. Ya, dianalisa dulu, dipahami secara mendalam, kemudian mempertimbangkan berbagai alternatif, kemudian menentukan solusi yang tepat, ya. Oke, oke. Kalau di sini kan dihubungkan dengan pembelajaran ya. Di sini contohnya matematika. Nah, kan ada diskusi kelompok. Dia menganalisis kasus itu dengan berdiskusi. Sama seperti kalian, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari, kalian pasti misalnya ada yang curhat sama temennya ya, minta solusi bagaimana itu ada. Seperti itu. Misalnya kalian, ada nggak dari kalian yang kalian sering minta solusi ke teman atau saudara atau keluarga, tapi ujung-ujungnya kalian pakai solusi kalian sendiri, ada nggak seperti itu? Ya, misalnya kalian minta solusi ke temannya, banyak kalian punya temannya sampai 10, kalian minta solusi, tapi ujung-ujungnya kalian pakai solusi sendiri. Ada yang seperti itu? Ada? Iya, Ada, Miss. terdiam. Ada? Siapa? Oke ya, agak sayup-sayup. Oke. Nah, seperti itu ya dalam pemecahan masalah. Jadi, untuk memecahkan masalah kalian perlu belajar juga. Nah, itu dia. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Oke, agar proses belajar berlangsung efektif, beberapa prinsip belajar perlu diperhatikan. Nah, prinsip motivasi. Oke, kalian perlu motivasi ya. Tidak hanya belajar, di kehidupan kalian juga perlu motivasi. Nah, di sini yang memberi motivasi itu guru, ya. Bisa juga lingkungan belajar kalian juga bisa. Tapi yang kalau di proses belajar itu guru yang paling sering memberikan motivasi. Oke, nah fungsinya motivasi menurut UNO itu bisa menjadi pendorong, ya. Pendorong yang menentukan intensitas dan arah kegiatan pembelajarannya. Mau dibawa kemana? Maunya bisa apa? At the end of the day, kalian punya kemampuan seperti apa? Nah, di sini peran guru dalam motivasi. Guru berperan aktif menciptakan kondisi pembelajaran, ya. Jadinya guru yang menciptakan di sini, ya, dan menumbuhkan, mempertahankan. Karena kadang-kadang misalnya sudah punya motivasi, tapi tiba-tiba motivasinya itu hilang. Jadi gimana caranya mempertahankan? Oke, next. Nah, prinsip aktivitas. Belajar merupakan proses aktif, siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar agar mampu memahami materi secara lebih mendalam. Nah, di sini siswa itu dituntut lebih aktif. Namanya student center. Nah, di sini ada keterlibatan langsung, pemahaman mendalam, dan juga partisipasi aktif. Ya. Nah, di sini ada prinsip individualitas. Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan perbedaan individual pembelajaran. Nah, kalian juga kan individual itu masing-masing ya per orang ya, punya gaya belajar tersendiri, punya minat beda-beda. Jadinya di sini guru itu harus bisa merangkul semua siswanya tersebut. Ya, nah di sini. Oke, nah ini prinsip apersepsi. Ini sebenarnya lebih ke teori ya. Saya
tidak akan menjelaskan secara panjang lebar ya. Cuma saya cari yang poin-poinnya saja. Nah, di sini ada prinsipnya ada 3, pengetahuan baru, pemahaman, dan pengetahuan lama. Nah, di sini digabungkan ketiga hal ini, ya, sehingga disebut dengan apersepsi. Nah, diawali dengan pengetahuan lama, yang kalian pahami itu pengetahuan yang tersebut nanti akan menghasilkan pengetahuan baru. Ya. Jadi pengetahuan lama yang kalian miliki itu kalian pahami sehingga nanti akan muncul pengetahuan baru. Oke. Kemudian di sini ada prinsip peragaan konkret. Sini jam berapa sih? Oke. Pembelajaran akan lebih efektif jika menggunakan media atau alat peraga. Media membantu menjelaskan konsep yang abstrak sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, biasanya di sini untuk anak-anak ya, anak-anak itu lebih paham ketika mereka diberikan sesuatu ya, benda yang nyata dibandingkan dengan yang abstrak kayak gitu. Oke. Nah, di sini menurut Kon ada. Nanti tenang saja, kalian tidak perlu mencatat. Nanti saya akan berikan PowerPoint-nya. Ya. Nah, di sini prinsip pengulangan. Mhm. Jadi pengulangan membantu memperkuat ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Jadi sama seperti tadi ya, kalau semua yang dilakukan berulang, pasti setidaknya ada beberapa yang nempel di kepala. Tidak mungkin tidak. Oke. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kita sudah belajar tentang jenis belajar, kemudian prinsip belajar, dan tujuan akhirnya di mana pengalaman belajar yang bermakna dan pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, jika jenis belajarnya sudah tepat, kemudian ada prinsipnya, jika itu semua disatukan, semua akan mencapai tujuan akhir. Ya. Oke, semua itu merupakan, nah jika semuanya digabungkan nanti akan terjadi proses perubahan perilaku. Ya, itu sih. Oke. Saya stop share. Mungkin hari ini sekian saja dulu. Saya rasa tadi sudah banyak yang ngomong. Hari ini saya tidak ada memberikan kalian waktu untuk menyimpulkan ya, karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Karena sebentar lagi saya ada mengajar, sudah di chat sama mahasiswa ya, mahasiswa semester 4. Jadi mungkin kelas kita akhiri sampai di sini. Sebentar lagi saya akan share di grup absennya ya, absen hari ini saya share. Nah, tolong nanti kan ada agak berbeda sedikit absennya karena ada absen hadir, ada nanti kalian menceklis hadir. Kalau misalnya sakit, centang sakit atau centang izin ya. Jadi semua dari kalian mengabsen, baik yang hari ini datang atau tidak. Tentunya keterangannya akan berbeda. Nanti kalian bisa buka linknya, kemudian nanti akan ada keterangan. Di sana ada 3 pilihan, ada hadir, kemudian ada izin, ada sakit. Nanti tinggal kalian pilih. Jadi semua boleh mengabsen di sana ya, baik yang hadir atau tidak hadir. Oke, saya stop videonya dulu.